Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, boleh disiapkan. Siap gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Oke, pada hari ini ada yang nggak datang, nakku? Ada Bu. Siapa? Randy. David izin. Kemudian Izin. siapa? Frankie Bu. Oh, Frankie izin. Bukan sakit. Oloan sakit. Oke, kita doakan semoga Oloan cepat sembuh ya, nak ya. Dan kita juga sehat-sehat aja. Oke, hari ini jumpa lagi sama Ibu di materi pembelajaran kimia. Jadi sebelumnya kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Jadi kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Karena apa? Karena bentar lagi hari Sumpah Pemuda, benar. Oke, yuk nyanyi yang semangat ya. Ya, Bu. Mananya ini? Dengan baju musik singkat untuk negara.
Oke. Oke, apa bacaannya? Oke, ada di sini yang terpaksa belajar. Tidak, Bu. Alhamdulillah, karena jadilah orang bijak, jangan jadi orang bodoh. Dah? Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, yuk kita rilekskan dulu badan kita. Yuk gini-gini, berdiri semua, berdiri. Yuk berdiri, rilekskan tangannya, kepalanya. Tangan, kepala. Dah, pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Tarik napas. Pejam matanya, tarik napas, buang. Tarik napas lagi. Buang lagi. Dah, masih sambil dipejam matanya. Ucapkan apa yang Ibu ucapkan. Dah? Hari ini adalah hari yang baik. Di hari yang baik ini aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Dan menerima semua pembelajaran dari guru dengan sangat baik. Oke, tarik napasnya sekali lagi. Dibuang. Dah, boleh duduk. Itu namanya teknik stop. Teknik yang digunakan untuk menenangkan diri sebelum kita Nah, jadi Ibu minta jangan ada yang terpaksa untuk belajar ya nak ya. Nah, jadilah orang bijak, jangan jadi orang terus. Oke, sebelum kita masuk, Ibu masih mau mengingatkan kembali tentang kesepakatan belajar kita. Sebelumnya kan di awal-awal semester udah ada nih ya. Udah, yuk siapa yang bisa membacakan historis? Ya, Bu. Ya, silakan. Kesepakatan belajar kimia. 1. Kami akan mengikuti pembelajaran dengan baik. 2. Kami akan disiplin. 3. Kami akan aktif saat pembelajaran. Ya, paham ya? Berarti kesepakatan belajar yang udah kita sepakati di awal semester itu kan ini ya. Bisa ya? Bisa, harus bisa ya. Oke. Yang ketiga adalah poin yang penting, apa? Aktif saat belajar. Oke. Sebelum masuk ke materinya, Ibu mau mengingatkan kembali tentang materi apa kita minggu lalu. Coba, apa materi kita minggu lalu? Minggu lalu tentang termokimia. Sebelum termokimia, nak? Apa, senyawa? Iya. Tentang senyawa hidrokarbon. Oke, berarti sebelumnya kita tentang senyawa hidrokarbon. Ada pertanyaan nih sebelum kita masuk ke tentang termokimia. Tahu nggak energi itu apa? Karena selama ini kita energi ya, energi gitu kan. Setiap bekerja ada energi. Ketika kita olahraga, kita berkeringat, kemudian tubuh mengeluarkan keringat dan kita merasa panas ya, merasa hangat. Nah, itu akan terjawab di materi termokimia. Dengan tujuan, ada 3 tujuannya. Mendeskripsikan hukum kekekalan energi dan termokimia. Kemudian yang kedua ada menganalisis hubungan sistem dan lingkungan serta menentukan jenis-jenisnya. Dan yang ketiga mendeskripsikan dan menganalisis reaksi eksoterm dan endoterm melalui percobaan sederhana. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Panjang kali, Bu. Ya, simpelnya termokimia itu terbagi atas 2. Apa? Termo dan kimia. Termo itu artinya suhu dan kimia artinya ya cabang ilmu. Berarti cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang suhu atau panas. Paham? Oke, biar lebih paham coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa?
Gambar kayu dibakar. Oke. Ada pertanyaannya di situ. Apa? Saat kayu dibakar dihasilkan kalor sehingga keadaan sekitarnya menjadi panas. Dan saat api padam, keadaan menjadi normal kembali. Pertanyaannya, kemanakah kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu? Apakah kalor itu hilang? Tidak. Hilang. Ada yang bilang hilang, ada yang bilang tidak. Jadi sebenarnya kemana kalornya? Oke. Berubah jadi apa? Ultraman. Oke, pertanyaan itu dapat terjawab dengan yang namanya azas kekekalan energi. Apa itu? Energi itu merupakan kapasitas saat kita melakukan kerja. Jadi kalau kita melakukan aktivitas, kita butuh yang namanya energi. Itu dia. Ada bukti hukumnya. Apa? Energi tidak Dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke, energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Artinya dengan gambar yang sebelumnya hilang nggak energinya? Tidak. Kenapa? Dia nggak bisa musnah, nak. Berarti kan nggak hilang. Kemana dia? Berubah bentuk. Berubah atau diubah dalam bentuk yang lain. Jadi energi panasnya kemana? Kalau kasus kayu yang dibakar tadi, berarti energi panasnya kemana? Iya, ke udara. Jadi dia akan dipecah-pecah oleh molekul udara, menjadi tidak panas lagi. Itulah dia. Artinya dia berpindah. Oke. Yang selanjutnya ada sistem dan lingkungan. Sistem itu apa? Reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Oke. Ibu ada gelas. Ya, yang airnya ini namanya pusat perhatian. Betul? Betul. Berarti si air ini siapa? Ya. Jadi lingkungannya yang mana? Benar. Berarti lingkungannya itu yang ada di luar dari si sistem. Berarti lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Itulah pengertian dari sistem dan lingkungan. Oke, kemudian sistem berdasarkan interaksinya. Ada interaksi antara sistem dengan lingkungan terbagi atas 3. Apa dia di situ? Sistem terbuka, sistem tertutup, sistem terisolasi. Oke, kalau untuk sistem terbuka, Ibu punya gelas, ada sistemnya air di dalam. Ada terjadi pertukaran materi dan energi. Materinya yang mana, Bu? Benar, materinya airnya. Sedangkan energinya adalah suhunya. Misalnya Ibu masukkan di sini adalah air panas. Jadi kalau sistem terbuka artinya airnya, materinya kalau kita tuang bisa pindah? Bisa. Kalaupun nggak kita tuang, airnya itu akan menjadi apa namanya? Uap air. Akan berpindah juga ke udara. Makanya dia ada pertukaran antara materi dan energi. Energinya itu panasnya, artinya panasnya lama-lama jadi nggak panas karena dia berpindah ke udara. Oke, ini untuk sistem terbuka. Nah, kalau sistem tertutup, ada gelas, ada air panas di dalamnya. Udah, ini tertutup. Kalau misalnya kita tuang, ada terjadi pertukaran? Tidak. Kalaupun kita biarkan aja, udara uap airnya akan keluar nggak? Enggak. Dia akan menempel di tutupnya. Tidak terjadi pertukaran materi. Tapi terjadi pertukaran energi. Betul? Betul. Karena ini lama-lama air panasnya akan jadi dingin. Paham nakku? Paham. Oke, yang terakhir. Ibu punya apa namanya ini?
ada termos. Kalau untuk termos sendiri, sistem terisolasi. Kalau sistem terisolasi dia, berarti kalau ibu tuang ada perpindahan enggak? Enggak. Airnya akan jadi dingin enggak? Enggak, karena dia terisolasi. Berarti tidak ada pertukaran energi dan materi. Pintar. Oke, kita lanjutkan. Itu untuk sistem dan lingkungan. Kemudian ada perubahan entalpi. Oke, ini ada reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm dan endoterm inilah yang akan kita lakukan percobaannya nanti. Kita uji dia, apa bedanya. Jadi ini, lihat, perhatikan gambarnya. Lihat, ini untuk reaksi endoterm. Yang ini untuk reaksi eksoterm. Ada yang bisa menjelaskan ke ibu bedanya di mana? Boleh, jelaskan ke ibu yang mana bedanya? Dari panahnya aja udah beda tuh. Kalau kalor, boleh. Siapa? Boleh, siapa? Ya, boleh, Mentari. Boleh berdiri ya, Mentari? Kalau endoterm Bu, dia menyerap apa Bu? Kalor. Menyerap Sedangkan kalor. Kalau exotherm dia melepaskan Bu. Melepaskan. Nampak ya dari tanda panahnya ya. Oke, terima kasih Mentari. Kalau yang endoterm, lihat kalornya masuk ke dalam sistem, betul? Jadi kalornya ke dalam dia. Artinya dia menyerap. Sedangkan yang exotherm dia keluar. Ya kan? Iya, Artinya dia melepas. Oke. Untuk itu paham? Oke, sebelum kita masuk ke yang selanjutnya, kita di sini ada penjelasan terkait diagram tingkat energinya. Oke. Jadi kalau ini endo apa exo nih? Endo. Berarti kalau endo itu si produknya akan lebih besar dibandingkan dengan reaktannya. Karena dia menyerap kalor. Kalau dia menyerap artinya produknya jadi lebih besar dibanding reaktannya. Kebalikannya, kalau untuk exotherm dia kebalikannya. Karena dia membebaskan kalor, berarti si produknya akan lebih kecil dibandingkan reaktan. Oke, sebelum kita masuk ke percobaan sederhananya, kita ice breaking dulu deh. Kaku kali ya? Enggak. Kaku. Senyumlah. Yes, ma'am. Yes. Udah. Jadi gini. Ini apa? Mobil-mobilan. Betul, nggak salah. Ini peruncing ya. Jadi kalau peruncingnya ibu lempar, hap, hap, itu kalian tepuk tangan. Kalau nggak ibu lempar, jangan tepuk tangan. Dah? Ngerti? Nampak nggak dari ujung? Nampak? Konsentrasi. Jatuh. Konsentrasi. Yo. Konsentrasi. Oke, sekali lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Kita akan menentukan percobaan perbedaan reaksi endoterm dan exotherm. Oke, Ibu akan bagikan kertas untuk LKPD diskusinya. Ini dijawab.
Deterjen. Oh, ada satu lagi deh. Nah, Adem Sari. Habis ya. Suhu awal. Yang ini kemarin udah semua enggak? Enggak. Ini sekarang dia panas. Yang itu udah? Udah? Yang ininya udah juga? Tapi karena Belum? Nah, itu kan yang satu. Ada dua ya LKPD yang harus dijawab. enggak untuk dijawab kemarin. Oke, sekarang boleh diambil alatnya ke depan. Ambil tahu. Perwakilan aja, perwakilan. Boleh perwakilan. Merah. Oh iya. Ya, satu-satu. Ini satu. Ya, satu. Termometernya ini, ambil satu-satu. Belpa. Itu dua aja. Ya, itu dua. Ini ambil satu. Nih, ambil satu. Aku. Hah? Siapa lagi? Aku Satu. mau ini nanti kalau tak di ini kok. Satu. Bagus Airnya ya juga satu-satu. Ya. Bagus ya buat berkubat gambar. Nah, udah dapat semua kelompoknya? Lagi Nah, sekarang boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan praktikumnya. Itu di depan. Boleh diambil di depan juga. Sini, iya, ditakar aja. Itu berarti adem sarinya dibagi Ini satu. tuh Adem Sari. Nah, itu dimasukkan dalam tempatnya. Gelas. Iya. Nih, adem sarinya satu. Nih, sarinya satu. POV. Ini kelompok historis. Udah. Ini satu. POV. Jadi kamu. Iya, dia gini nak, ukur dulu ke gelas ukur. Mana yang namanya gelas ukur? Yang ada skalanya. Diminta di situ berapa mili airnya? Aku berarti yang bisa. Berapa mili airnya? 20 mili. Berarti masukkan airnya ke gelas ukur 20 mili. Dia harus dibawa gitu. Udah, masukkan dia 20 mili. Ingat, gelas ukur jangan diangkat. Taruh di bawah biar skalanya lurus. Udah? Belum lagi itu. Habis itu apa lagi? Coba dibaca di apanya. Masukkan ke dalam gelas piala. Gelas piala itu yang mana? Ya, ini gelas piala. Masukkan ke gelas pialanya. Baru deterjen, udah diukur deterjennya di sini. Berapa? Sedikit. Berapa? Diukur. Di sini ada neraca nak, diukur. 12 dicatat ya, 12, dicatat 12,4. Ini berapa? 12,6 dicatat. 25 dicatat. Ah, itu berapa? Ini ada ininya loh, ini ada dua loh. Dia satu. Ukur volume Iya, itu air mempengaruhi sebanyak itu. 20 mili sudah. Masukkan ke dalam gelas pial. 13,8. Diingat ya. Yang ini sama. Iya, dicatat. Piala yang ini nih. Ya udah iya kan Des minta 100 mili. Enggak salah itu. Sampai 100 mili berarti sampai sini. Mana? Oh ya gini. Jadi Ini 20. oh ya nggak gelas apa-apa. ukur. Ya nggak apa-apa. Ini gelas piala. 100. Iya, tapi 100 sayang. Ini 100. Iya. Adem sarinya diukur juga ya, Nak. Nanti tentu taruh di situnya berapa? 11,3. Ini 11,3. Cetak. Apa di mana dicek? Ingat suhu air dihitung. Suhu awal sayang. Oke, boleh. Berarti diingat 18, Jadi di situ ya. 11,3. Apa? Deterjen. Bu, ini kasih di sini. Terus apa lagi? iya, diukur juga. Ukur suhunya. Beda nih Bu yang ini. Iya. Ah, ya beda. Gelas piala nggak bisa ngukur volume ya, Nak ya. Gelas piala itu makanya kita punya gelas ukur. Karena gelas piala hanya sebagai wadah. Ibu, gelas apa namanya? Gelas piala juga namanya. Ukur gelas Pyrex. Ukur dulu apa suhu air. Suhu air sini.
Suhu air yang mau dipakai? Ini. Hah? Nggak usah 5 gram juga nggak apa-apa. Berapa dapatnya tadi? Kalau mau ngukur 5 gram, diinikan terus sampai 5 gram. Mau 5 gram? Kalau di sini berapa itu jadinya? Ini deterjen ini. Adem sari, iya diukur. Enggak, di itunya. Iya 30. Masih pagi aja Ah. udah segini aja. Tripulu. Kok sama? Singsa balas saja. Nah, ini berlebih nih. Thank you. Iya, 30 beda derajat sedikit. Celcius. Oh, naik lagi nggak sih? Naik ke 42. Langsung terbakar anak Rio. Iya, kalau 5 gram boleh. Tripulu. Terus Kok itu segitu ya segitu. Ah, pas. Mantap. tidak tahu nanti kita tanya ibu. 8,2. Ah, Apa ini? Adem sari. Iya, nanti airnya dituangkan ke sini. ke sini nak. Yang ini adem sari. Enggak. Enggak. Enggak, nanti di gini, pinjam ibu. Yang 100 mili. 100 mili. Nah, nanti airnya kan udah kalian ukur tuh 20 mili. Udah dimasukkan ke sini, ke gelas piala. Air ini dimasukkan ke gelas piala. Masukkan ke gelas pialanya. Udah yang 20 milinya, masukkan deterjennya berapa gram. Masukkan di kaca, baru ukur suhunya. Udah diukur suhunya, buang. Ganti sama adem sari. Kayak gitu juga. 20 mili aduk adem sari, ukur suhunya. Jangan lupa suhu awal juga diikut hitung. Ibu, berarti air ini diketuang semua. Iya benar. Iya, air itu taruh situ aja. Saat sini enggak? Oh iya, kan akan masukkan ke dalam gelas piala. Oh Ganjil iya, apa? gelas piala salah ini kita salah menanggapi. Untuk tanya ibu. Janganlah 100 mili. Ini masih ada sini, ada sini. Itunya berapa? Deterjennya Ini adem dimasukkan sari? 5 gram. Rinso. Nggak panas Iya kan? jadinya. Berarti Iya, nggak apa-apa, buang aja. Iya. Buang aja, buatkan lagi itu. Buang aja, buang. Ah, ini berapa mili? Yang diminta berapa mili? Ah, ini diukur. Mana itu? Sama enggak? 20 mili memang sudah. Ukur air 20. Jadi guna ini diukur untuk apa? Tadi ukur Jadi ini taruh sini. Udah, ini yang masukkan ke sini. Ini yang diukur suhunya. Masukkan deterjennya. Cek, 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 cek. Ukur lagi suhunya. Ukur suhunya dan catat. Masukkan deterjen 5 gram. Deterjen 5 gram. Gimana ini? Ini 11. Sebetulnya deterjen yang diminta itu berapa? 5 gram. Ukur 5 gram. Gimana? Apanya? 20-nya mana? Iya. Udah mana dia? Ini. Betul nggak? Ukur 20. Kurang sedikit ya. 31. 32 orang gitu. Oh, kami 31. Enggak ada loh. Yang ganjil. 32. 32. Pokoknya Jadi antara dia harus ada itu ada di sini. enggak ada itu. Enggak ada kan sini yang dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini, ukur suhunya. Kayak mana coba mengukur suhunya? Lurus. 30 aja bikin. Pegang gini, pegang gini. Nah, lurus dia. Udah lagi Jangan ini aja kandas tapi atau- kena air. Dan kandas tapi kena air. Iya. Cuman satu. Kan Bisa baca skalanya? kita. Enggaknya. Udah pernah kan? Atau Kalau yang Percaya kalian sama Denny? Percaya. itu 40. Air panas enggak itu? Udah. Next. Udah iya berapa itu? Jangan di pas lagi di situ langsung ditengok. Yang lain juga harus tahu ya gimana ngukur skalanya ya nak ya. Kak, lanjut lah ke gambar bentukannya. 3. Kalau berarti suhu airnya Biar aku buat nanti di tasku biar 30. Iya 32 ini. Udah. Betul lah kan ini 20. Tengah-tengah ini 30.
Ini kan 2, 2, 2, 2 kan gitu kan. Berarti di sini berapa? 30? Suhu campuran catat. Hah? Ditimbang. Ya biarlah 5 panas. gram ini. Kita kan memang sudah panas-panasnya. Kalau adem sari cuma 1 saset tahu aja. Jadi deterjen dulu ya. Iya, guys. Deterjen kami berbeda satu apa Bu? Masukin yuk deterjen. Hah? Ini masukin makan Bu. Ini apa? 5 gram. Ini deterjen? 5 gram. 5 gram. Ya, masukkan situ. 20 gram. Ngaduknya jangan pakai termometer ya. Pakai pena, Bu. Pakai pena ya, boleh. Udah guys, satu. Ini Bu satu saset adem sari. Iya. Tapi lebih sedikit ini Bu. Hah? Lebih sedikit ini kan. Lebihnya berapa? Lebih banyak. Masa? Iya. Mereka 8,1. Ini 8,2. Iya, cuma beda sedikit. Beda sendiri memang. Gram. Deterjen yang banyak kali gitu sama agak. Untuk apa ini Dewi? Itu enggak sih? Sampai panas dia. Karena kalau digiling kan panas dia. Tapi kok belum panas ya? Belum. Udah mulai. Suhu awal udah berapa? Ini adem sari. Deterjen. Itunya di 40. Ini Solo. Langsung kayak neraka. Iya loh Kak. Iya, kita aduk dulu, guys. Seleranya yang Cina. Kayaknya udah lah itu. Lagi biar panas. Langsung mukbang. Langsung mukbang lo gak? Dah. Kan nggak perlu diaduk. Udah. Udah lo. Panas. Udah. Bisa nih itu. Hah? Kurang ajar. Kenapa? Itu aja dibuang. Ah, itunya dibuang. Mau nyuci. Dibuang lagi. Adem sari ukur suhunya. Suhunya dapat berapa? Belum. Suhunya dapat berapa? Permukaan laut. Biar naik berapa 34 ya. Panas. Taruh mataharinya sini kak. Lurus dia sih. Kan ada sih yang ini matahari, bumi, Riau di tengah Bisa. Bisa itu semua. Udah loh Jadi busa nanti Ayo, berapa itu? Gak ada airnya malah. Muka. Ya, pas ngukurnya tetap di dalam nah, tetap di dalam sini. Kalau di luar kan dia turun. Turun dia. Iya. Ngukur termometernya itu tetap di dalam ya, Nak. Jangan pas ngukur kalian buka terus nanti turun lagi suhunya. Pokoknya pas di dalam situnya. Ada Bu 33 suhunya. Hah? Ada 33 juga. Siapa yang tiga? Tengah-tengah Kalau di tengah-tengah bisa lah. Kan dia setiap skala itu 2 kan? Iya bu. Dia di tengah-tengahnya. Iya, dia ganjil jadinya. Tapi kan jarang. Hah? 3 juga? Air panas dalam gelas terbuka adalah sistem. Mananya ini? Air panas dalam gelas terbuka adalah sistem. Air panas dalam gelas terbuka. Maksudnya gini. Udah belum? Oh iya, di tengah-tengah itu. Berarti 33 ya? Oh, berarti bisa sama suhunya. 33 atau 32 nih? 32 ini. Mengapa tidak berikut Ini udah mulai hangat-hangat gitu. Ini udah belum? biar kakak percaya ya. Satu. Air panas Ya kalau mau keluarkan turun dia. Ya udah, mereka dapat 33. Kita dapat 33. Dapat 33. Dapat 34. Ya enggak apa-apa. ini coy. Berarti kalau ada sari nanti Berapa yang didapat ya? Tuliskan berapa yang didapat. Siapa ini aja. Ini yang kemarin kok nggak nyata-nyata? Iya loh. Iya.
Air Mau panas meledak dia. Mas meledak. Mas meledak. Nah, dibuang ini. Diminum. Cepat Den, betul Den. Oh ya, boleh dibuang. Boleh dibuang, boleh dicatat. Hasilnya simpulkan, dijawab pertanyaannya. Tiga cara kerjanya ini tuh. Nah, air panas dalam gelas terbuka adalah sistem terbuka. Jelaskan kenapa dia dibilang sistem terbuka. Karena ada pertukaran antara air, kan gitu kan, air itu kan materi, berarti ada pertukaran materi dan energi gitu. Ini juga gitu. Oh, itu nggak ada apanya. Boleh lah situ aja lah. Energi sayang. Energi minum energen. Berarti nggak usah siram. Ini apa lagi 20 mili? Enggak lah. Gak usah pakai iya. Karenanya aja. Karena ada pertukaran. Adanya pertukaran air panas dalam gelas adalah Turun ya. materi. Ya Allah, basah. Pertukaran. Buat 28. Ini boleh tambah ya? 3 derajat kan 31. Karena Nggak boleh, buang aja di belakang. Ya, itu boleh dimasukkan lagi situ. ya Itu berapa tadi? Berapa gram? Pas 5. Berlebih. kan 3 gram. tapi tidak dengan karena tidak Ada boleh dimasukkan. kok kayak gini baju Lap dulu itu. Sedangkan pertukaran tetapi tidak ada Dan dicatat juga suhu awal air apa? 20 sama-sama 20 mili. Bukan 120 ya, 20. Orang kato ya. mana ya Abdallah. energi gila nggak sih ini air panas dalam gelas terbuka adalah sistem terbuka nah dengan pertukaran menghasilkan energi cek. Berarti suhunya 26 sama 28. Kemana nih? gila ini nggak pernah ada sorry Del, ini Del kerjain yang gue ini langsung tahu kalau tahu Tunggu belum. Mau tahu dia mau 26. Ya kan mau 26 dia. Bukan. oke air panas dalam Ya, gelas ada caranya buatkan terbuka semua. karena adanya pertukaran energi tapi tidak ada pertukaran materi Tengok lah. ya kan gitu aja Tunggu dia. Berarti 27. Naik ke atas ya. Ya udah 7. 27 kan 26. 8. 26. Udah 26. Dingin. Suhu awalnya 30. Suhu akhirnya 36. Ke bawah aja. Dia dikurang apa sih? udah tuh Kurang aja. Ini di tengah-tengah loh. Tip. Tadi Di tengah-tengah. dikurang. Udah, dicatat. 26 ya? gini bu 26 aja. Ya. tambah Loh, itu
Yang satu lagi mana? Oh ini. Ayo kalian. Ayo berapa lah? Ini kan hasilnya. Iya, suhu akhir dikurang suhu awal. Berarti yang di sebelah sana dikurang ke sebelah sini. Berarti ini 32 dikurang 30, 26. Ini terjadi penurunan suhu, yang ini terjadi peningkatan suhu. Ah, barulah disimpulkan di bawahnya. Iya, yang bawah -4, yang atas? Tipek. 32 kurang 30. Ya, yang atas 2 aja. Plus ya. Udah selesai yang ini? Bisa pula yang ini minus dong. Pintar. Hasilnya? Ada tipek. Udah juga? Udah mana ini? Yang ini? Pinjam tipek dong, guys. Mana ini? Ah, apa tuh? Ya gitu. Ini? Minum. Tinggal dijawab dong. Kenapa tuh? Enggak lah, janganlah. Iya betul kan. Janganlah. Nanti aja, nanti dibuang. Ini udah siap guys. Udah semua kelompok selesai? Belum, Bu. Belum? Ada kelompok 1 mana? Ya, udah selesai? Belum. Kelompok 2-nya? Udah. Kelompok 3-nya? Oh, 3 juga. Ini, Bu. Kelompok yang ini udah? Ini lagi, Bu, soal ini. Tinggal itu. Kan ada itu kemarin. Dia itu kan ditengok. Kalau yang pertama, bagaimana perubahan suhu sebelum dan sesudah reaksi. Nah, berarti ini terjadi peningkatan suhu, kan gitu. Terjadi peningkatan suhu. Yang bawah lagi terjadi penurunan suhu dari berapa ke berapa. Nah, tuliskan di situ. Percobaan 1 terjadi peningkatan suhu dari berapa ke berapa. Kalau yang bawahnya lagi juga gitu. Dari berapa ke berapa terjadi penurunan suhu. Baru penjelasannya di nomor 2 nih. Kalau yang pertama ini penjelasan dari ini, yang nomor 2 ini manakah yang merupakan reaksi eksotermik, yang endotermik. Oke, eksotermik yang mana? Tengok situ. Mana nggak di situ ya. Eksotermik itu yang, kalau eksotermik itu berarti terjadi kenaikan suhu. Siapa yang punya yang naik di sini? 1 apa 2? 1. Berarti siapa? Deterjen kan? Ah, berarti deterjen ini reaksinya eksotermik. Berarti adem sari reaksinya endotermik. Kenapa ketika kita melarutkan deterjen terasa apa? Panas. Sedangkan kita minum adem sari terasa dingin. Jelaskan lagi Deterjen bisa situ. diminum. Coba aja kalau bisa. Apa tuh? Boleh, nanya apa? Jadi, Katanya itu sudah kurang itu. Tanya lah, apa yang mau ditanya? ini dulu. Iya kan? Iya ya. Eksoterm itu panas. Eksoterm itu panas ya. Terjadi kenaikan suhu. Yang ini terjadi penurunan suhu. Pertama terjadi peningkatan. Udah selesai semua? Dari pertama terjadi peningkatan suhu. Udah belum? Peningkatan awal. Kelompok ini udah? Yang awal disusun mengeluarkan. Oh ya, Ini kan. Nah, kalau eksoterm itu terjadi kenaikan suhu. Kalau endoterm terjadi penurunan suhu. Nah, jadi nampak di situ siapa yang eksoterm, siapa yang endoterm kan? Nah, Dan suhu dibilang juga suhu akhir. Ini kan suhu akhir. Ya, ini suhu akhirnya 30. Maksudnya itu kayak ini loh. Berapa penambahan Nah, tingkat ini. suhunya? Yang Jadi, ya. tengah apa itu namanya? Yang kayak gini itu. Apa itu namanya?
Udah buat aja dulu yang apanya. Udah selesai? Udah. Kelompok Juarni sudah selesai? Kelompok histori sudah belum? Sedikit lagi, Bu. Sikit lagi. Elva? Sikit lagi. Angelin? Udah. Berarti kelompok Elva sama historis ya. Yang sedikit lagi. Yang ada di Sari nggak Inti kuat. apa tadi? Kok nomor 2 kok Bu? Oke, sudah Elva? Sudah. Historis sudah? Udah, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke presentasi masing-masing kelompok, kita ice breaking dulu. Oke, boleh berdiri guys. Yang endorfin, yang X motong Oke, berdiri. baru jelaskan gitu aja. Madap sini, madap sini. Zona deterjen Udah? yang deterjen. Nggak denger ya? Guling, 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 guling. Guling, 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 guling. Karena mengalami kenaikan. Sabarlah. Sudah dengar? Nggak kuat kali ya. Udah besar suaranya padahal. Kayaknya sih iya. Dengar? Dengar. Lebih dengar dari yang tadi? Oke, yuk. Yuk, gerakkan badannya, gerakkan badannya. Guling, guling, guling. Guling, 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 guling. Guli. Sam. Lebih cepat. Guli. Sam. Guli. Sam. Lebih cepat lagi. Sam. Guli. Sam. Guli. Sam. Oh, lebih cepat lagi. Yeay. Duduk kembali. Sakit kaki aku. Kaki saya sakit. Oke, sekarang kelompok siapa yang mau maju mempresentasikan hasil percobaannya? Kelompok siapa? Boleh Angelin, ayo. Maju.
Dituliskan apa hasilnya? Kelompok berapa? Tuliskan dulu hasilnya di situ. Situ agak tuliskan di situ agak mundur aja sedikit. Hadapi masalah dulu. Tolong saya sakit. Pakai dong. Derajat Celcius ya. Kini ku sadar. Yang ini perubahan suhu berarti. Dan perubahan suhu menjadi ini kan 2. Ya kan? Sama orang tua. Ini 1, 2 ada 2. Oke, boleh. Dipresentasikan gimana? Coba ini perubahan suhu. Lurus-lurus. Ini nomor 2-nya kok ada 2? Enggak. Ini Boleh. Siapa? Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil percobaan kami tadi. Dari kelompok 3. Salah nulisnya itu kalau kelompok 3 di kelompok 3 nulisnya ya. Iya nggak apa-apa, nanti ditulis aja di situ. Yang pertama, yang pertama, air panas dalam gelas terbuka adalah sistem terbuka. Penjelasannya pertukaran materi dan energi. Yang kedua, air panas dalam gelas tertutup adalah sistem tertutup. Penjelasannya pertukaran energi. Yang ketiga, air panas dalam termos adalah sistem terisolasi. Penjelasannya tidak ada pertukaran energi maupun pertukaran materi. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sri. Pertanyaan pertama, pada percobaan 1, bagaimana perubahan suhu sebelum dan sesudah reaksi? Bagaimana pula dengan percobaan kedua? Jawabannya, percobaan pertama, suhu awal sebelum deterjen dimasukkan adalah 32 derajat. Kemudian pada saat deterjen dituangkan pada air, suhu berubah menjadi 34 derajat Celcius atau menjadi suhu panas. Seperti yang sudah kami tuliskan di depan. Ya, boleh Percobaan. dilihat punya kawannya tuh, Nak. Nah, seperti yang telah dituliskan. Mereka salah ya, mereka kelompok 3 tapi dituliskan di kelompok 1, tapi nggak apa-apa. Percobaan lanjut. kedua, suhu awal sebelum adem sari dimasukkan yaitu 32 derajat Celcius. Kemudian setelah dituangkan, suhu berubah menjadi 28 derajat Celcius atau suhu dingin seperti yang ada di sudah kami tulis. Soal kedua, berdasarkan data yang telah kalian peroleh, manakah yang merupakan reaksi exotherm dan endotherm? Jelaskan. Ya. Percobaan pertama termasuk dalam exotherm. Percobaan kedua termasuk dalam endotherm. Alasannya apa? Nggak ada. Kalau exotherm karena suhunya panas. Exotherm suhunya panas, oke. Kalau Endotherm karena suhunya dingin. karena suhunya dingin. Berarti dari percobaan yang pertama itu deterjen, suhunya panas, dia exotherm. Iya benar. Iya, Bu. Jadi kalau yang percobaan kedua, adem sari, dia dingin. Jadinya Endotherm. endotherm. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, cukup sekian dari hasil percobaan kami tadi. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi kelompok siapa? Boleh duduk. Ya, boleh. Kelompok. Ya, nggak usah. Iya, tenang. Kebagian semua nanti ya. Ya, kelompok 4 ya. Ya, kelompok 4. Tuliskan dulu hasil percobaannya. Terbalik. Derajat dulu baru C-nya. Jangan grogi. Itu berapa? 26? Oke, silahkan. Delta geser ke situ aja nak, boleh? Ketutup. Nah, ya. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami yang kami lakukan tadi, yang akan dibacakan oleh Nela. Jenis-jenis sistem dalam termokimia. Contoh, air panas dalam gelas terbuka adalah sistem terbuka. Penjelasan, karena adanya pertukaran materi dan energi. Air panas dalam gelas tertutup adalah sistem tertutup. Penjelasannya, karena adanya pertukaran energi. Air panas dalam termos adalah sistem terisolasi. Penjelasannya, karena tidak ada pertukaran materi dan energi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alia. Soalnya adalah pada percobaan pertama bagaimana perubahan suhu sebelum dan sesudah reaksi dan bagaimana pula dengan percobaan 2. Jawabannya adalah terjadi peningkatan suhu dari suhu awal 30 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius dan perubahan suhu menjadi 2 derajat Celcius. Pada percobaan kedua, yaitu percobaan adem sari, terjadi penurunan suhu dari suhu awal 30 derajat Celcius dan akhirnya suhu menjadi 26 derajat Celcius dan perubahan suhu menjadi minus 4 derajat Celcius. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kinanti. Soal yang kedua, berdasarkan data yang telah kalian peroleh, manakah yang merupakan reaksi eksternum dan endotherm? Jelaskan. Eksternum yaitu deterjen tambah air karena mengalami peningkatan suhu. Endotherm yaitu adem sari dan air karena mengalami penurunan suhu. Ya, itulah tadi hasil presentasi kami yang kami lakukan. Jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Jika tidak ada, kami tutup. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi. Boleh tepuk tangan. Yuk, lanjut.
Kelompok siapa lagi? Ya, maju, maju. Maju, maju. Nah, Arifin. Kalian kelompok berapa? 2? Kelompok 1 berarti tulisnya di kelompok 3 ya. Ininya diganti. Ininya jadi 3, yang ini jadi 1. Salah tadi kelompok yang 3 kan? Itu yang atas. Jadi 3. Dah. Udah itu pas. Ya di situ. Kelompok 1 kan? Ya, situ. Siapa buat tuh? Siapa yang buat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami yang akan dibacakan oleh Juarni. Contoh, air panas dalam gelas terbuka adalah sistem terbuka. Penjelasannya akan terjadi pertukaran materi dan energi. Air panas dalam gelas tertutup adalah sistem tertutup, akan terjadi pertukaran energi. Air panas dalam termos adalah sistem terisolasi. Penjelasannya tidak akan terjadi apa-apa atau tidak terjadi pertukaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh James. Pertanyaan pertama, pada percobaan 1, bagaimana perubahan suhu sebelum dan sesudah reaksi? Bagaimana pula dengan percobaan 2? Jawabannya, percobaan pertama dengan suhu awal 31 derajat, kemudian setelah dimasukkan deterjen, suhunya meningkat 36 derajat. Percobaan kedua dengan suhu awal 31 derajat, kemudian setelah dimasukkan adem sari, suhunya menurun 28 derajat. Pertanyaan kedua, berdasarkan data yang telah kalian peroleh, manakah yang merupakan reaksi eksoterm dan endoterm? Jelaskan. Jawabannya, percobaan 1 eksoterm karena suhunya meningkat. Percobaan kedua endoterm karena suhunya menurun. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kelompok. Selamat pagi. Kelompok 1. Ya, maju kelompok terakhir. Maju kelompok terakhir. Kelompok berapa? 2? Ya, tuliskanlah dulu hasilnya apa.
Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Ini dibacakan oleh Elva. Air panas dalam gelas terbuka adalah sistem terbuka karena dalam sistem terbuka terjadi pertukaran materi. Bila wadah terbuka maka materi dapat berubah dan pertukaran energi seperti perubahan suhu dapat terjadi. Air panas dalam gelas tertutup adalah sistem tertutup karena dalam sistem tertutup hanya terjadi pertukaran energi, perubahan kalor tetap terjadi. Namun bila sistem tertutup maka tidak ada terjadi pertukaran materi dalam wadah. Air panas dalam termos adalah sistem terisolasi karena tidak ada pertukaran energi dan materi. Termos memiliki sistem tertutup sehingga tidak terjadi pertukaran materi, dan dengan lapisan aluminium maka kalor dalam termos tidak berubah dan suhunya tetap terjaga dalam waktu yang cukup lama. Pertanyaan 1. Pada percobaan 1, bagaimana perubahan suhu sebelum dan sesudah reaksi? Bagaimana pula dengan percobaan 2? Jawabannya, pada percobaan gelas pertama, suhu awal sekitar 30 derajat Celcius dan hasil akhir dengan campuran deterjen suhunya sekitar 33 derajat Celcius. Suhu semakin naik. Pada percobaan gelas kedua, suhu awal sekitar 30 derajat Celcius dan hasil akhir dengan campuran adem sari suhunya sekitar 26 derajat Celcius. Suhu semakin turun. Pertanyaan 2, berdasarkan data yang telah kalian peroleh, manakah yang merupakan reaksi eksotermik dan endotermik? Jelaskan. Jawabannya, pada air campuran adem sari mengalami reaksi endoterm karena ia mengalami penurunan suhu. Pada air campuran deterjen mengalami reaksi eksoterm karena ia mengalami kenaikan suhu. Baik, cukup sekian dari presentasi kami. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Yuk. Untuk kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke. Nggak apa-apa, pegang aja. Udah? Perhatikan dari hasil percobaan masing-masing dari kelompoknya. Ya? Ini kita jadikan satu, coba diperhatikan. Dari suhu awalnya aja nih, pengukuran suhu awal aja udah beda-beda nggak sih? Iya, ada yang 32, ada yang 30, ada yang 31, udah beda-beda. Kemudian dari ke suhu akhirnya juga ada yang sama nggak? Beda ya, walaupun ini suhu awalnya yang ini 30, yang ini juga 30, tapi suhu akhir yang ini 33, sedang ini 27. Yang ini 32, yang ini 26. Nampak ya bedanya? Tapi intinya adalah hasil akhirnya. Jadi kalau misalnya suhunya dari yang percobaan pertama itu apa ya tadi? Apa percobaan? Percobaan pertama adalah deterjen. Air deterjennya kan dimasukkan tuh deterjennya dimasukkan ke dalam air, kemudian dihitung suhunya, terjadi peningkatan suhu di sana. Yang tadinya 32 jadi 34. Ini delta T atau perubahan suhu. Suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Berarti 34 dikurang 32 ada 2 derajat Celcius peningkatannya. Sama, coba kita lihat di kelompok kedua. Dia dari 30 jadi 33, berarti peningkatannya 3 derajat Celcius. Yang ini 2 derajat Celcius, yang ini 3 derajat Celcius. Yang ini malah 5 derajat Celcius peningkatannya. Yang ini 2 derajat Celcius. Sama-sama enggak, beda-beda, tergantung dengan banyaknya deterjen yang kalian pakai. Tergantung air suhu awalnya berapa, itu. Makanya terjadi beda-beda. Tapi intinya sama, terjadinya peningkatan suhu. Kalau terjadi peningkatan suhu artinya dia apa? Reaksi apa? Eksotermik. Berarti eksotermik.
Berarti ada peningkatan suhu. Oke, untuk percobaan kedua. Kita lihat di percobaan kedua ini 32 jadi 28. Berarti turun suhunya. Percobaan kedua kelompok 2 dari 30 jadi 27, turun juga suhunya. Kemudian percobaan kelompok 1 dari 31 jadi 28, turun juga. Kemudian percobaannya juga turun juga ya untuk kelompok 4. Berarti di sini sama artinya bahwasannya adem sari jika dilarutkan dalam air dihitung suhunya menurun. Artinya dia reaksi reaksi endotermik atau endoterm. Udah? Berarti dari sini nampak perbedaannya. Kalau yang meningkat eksoterm, kalau yang menurun endotermik. Nampak ya bedanya ya? Ya. Berarti kalau beda-beda itu kenapa? Karena faktor manusianya. Karena bisa salah mengukur suhunya, bisa suhu airnya itu lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, itu bisa mempengaruhi beda-bedanya suhu awal dan suhu akhirnya. Oke, tapi intinya lihat hasil akhirnya. Udah. Kemudian ini dia perbedaan reaksi endoterm dan eksoterm itu. Ya. Loh. Ada penghapus ini enggak? Oh, ini ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, nampak nggak? Oke, perbedaan reaksi endoterm dan eksoterm. Berarti yang tadi kita lakukan itu adalah yang ini. Terjadinya penurunan suhu dan terjadinya kenaikan suhu. Ternyata ada lainnya tuh bedanya. Apa? Tadi juga udah ada Ibu jelaskan kalau misalnya endoterm delta H-nya positif. Dan kalau eksoterm delta H-nya negatif. Intinya endoterm dan eksoterm bertolak belakang. Jadi kalau endoterm dia suhunya turun, eksoterm naik. Kalau endoterm positif delta H-nya, berarti eksoterm negatif delta H-nya. Intinya dia kebalikan. Reaksinya memerlukan energi, berarti reaksinya menghasilkan energi. Reaksinya menyerap kalor, berarti kalau eksoterm kalor. Untuk yang ini paham, Nak? Paham. Kalau paham, boleh nggak Ibu minta simpulkan agak 2 orang deh tentang materi kita hari ini? Yuk, 2 orang bisa simpulkan? Simpulkan, yuk. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ada? Mana satu lagi tadi? Oh ya. Ada? Kesimpulannya kita pelajari hari ini adalah, yuk Nela. Apa yang bisa disimpulkan? Kesimpulannya kita dapat mengetahui apa itu eksoterm. Boleh berdiri, Nakku. Berdiri. Kesimpulannya kita dapat bisa mengetahui apa itu endoterm dan eksoterm. Dan kita dapat membedakannya. Kemudian dan kita bisa mengetahui sistem dan lingkungan. Dan juga kita bisa mengetahui sistem berdasarkan interaksi sistem dan lingkungan. Itu ada 3, sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Iya, itu. Oke, boleh tepuk tangan untuk Nela. Terima kasih. Ada lagi. Ya, Ibu minta Mentari.
Jadi Bu, Ya. kesimpulannya Hari ini kita belajar apa? Tentang apa? tentang materi termokimia. Ya. Terus? Ada 2 jenis perubahan color Bu, Apa tuh? endotherm dan exotherm. Ya. Tuh, apalagi yang didapat? Kalau endotherm Bu, dia perubahan suhunya ke bawah, menurun. Menurun. Oke, Menurun. endotherm Kalau exotherm menurun. dia naik suhunya. Suhunya naik. Udah itu aja kesimpulan yang dapat ditarik. Lalu Bu, kalor Bu, kalau energi itu dia itu tidak bisa hilang, Kalau kalor itu tidak bisa hilang atau energi itu nggak bisa hilang, ya. tapi berubah bentuk Bu. Tapi Atau bisa berubah bentuk atau bentuk berpindah tempat. atau berpindah. Ya, oke. Itu Oke, aja. itu aja. Ya, boleh tepuk tangan untuk. Udah. Ya, itu tadi kesimpulan dari yang disampaikan dari kawannya ya, Nak ya. Sekarang Ibu mau nilai nih pemahaman kalian terkait materi kita hari ini. Jadi Ibu minta diisi soalnya masing-masing individu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, Namaku James. 4, James Rahman. 5, 6. Diisi ya, Den. Arifin Musjamin. Banyak dan 2, 3, 4. Nggak ada pulpennya. Jumat. Ada yang belum dapat nggak? Udah semua? Apa ini maksudnya? Oh ya, ditambah pertanyaan di bawahnya. Kan itu ada berapa pertanyaan, Nak? 3 Bu. Ada 3 pertanyaan. Ada soal nomor 4, Ibu minta refleksi untuk pembelajaran hari ini. Jadi, menurut kalian apa bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, buat di situ refleksi bagaimana pembelajaran hari ini. Kemukakan bentuk interaksi yang dapat terjadi antara sistem dan lingkungan. Oke, itu besar.
Aduh, kerjakan sendiri-sendiri anak ya. Udah selesai Daniel? Udah selesai. Mana yang baru tadi? Yang ada nomor 4 yang beda kan? Ini gabung aja. Ini yang baru tadi. Kena gitu sih. Ini yang lama mana yang apa? Yang lama. Sini apa? Ada nasi goreng tempe ini. Kan itu untuk yang ini loh. Ditunggu kawannya ya. Waktunya masih panjang kok. Jangan ribut nak, kerjakan sendiri. Jangan ribut. Udah selesai? Udah semua selesai? Ya. Sudah semua? Ada yang belum? Untuk alat-alatnya dibagusin nak, dibagusi lagi. Yang termonya dimasukkan lagi dalam tempatnya, airnya dibuang-buang lagi, dibuang. Dah. Boleh dikumpulkan? Kumpulkan ke ibu sini. Boleh kumpulkan? Masukkan aja, Arifin sini. Situ, wastafel aja, buang ke wastafel. Apanya deterjennya ini, masukkan lagi ke sini. Airnya dibuang aja ke wastafel. Ya Allah, ditaruh kayak gini. Wastafel. Itu yang dekat Mentari itu bocor itu, Daniel. Sini. Kenapa gitu nggak ada YouTube sekali? Asesmennya boleh dikumpul nah kertasnya. Oh iya, baiknya lah historis nih. Dah boleh kumpul ke ibu. Untuk PPT-nya boleh untuk kalian nak. PPT-nya boleh untuk kalian yang PPT.
PPT-nya boleh untuk kalian. Jadi nggak dikumpul nggak apa-apa. Yang PPT, yang handout PPT-nya boleh untuk kalian. Udah? Lagi? Ada ini kelompok? Ya boleh. Kumpulkan semua. Kumpulkan semua. Udah mati. Kalau mau dihidupkan boleh. Udah, stories. Cepat stories. Bu, yang lama juga dikumpul. Iya, kumpulkan semua. Boleh, udah selesai? Jadi inilah selesai ya kita pembelajaran kita hari ini. Tadi kesimpulan sudah, Ibu tengok asesmennya dulu. Lama, Bu. Ya, sudah juga, sudah semua nih. Jadi untuk air menjadi es jika didinginkan, endoterm, lilin, ekso, keringat, iya. Fotosintesis endoterm, ledakan nuklir, fermentasi tempe eksoterm, gula yang dipanaskan eksoterm. Oke ya, berarti Ibu lihat juga asesmennya, rata-rata sudah paham juga terkait materi kita hari ini. Untuk selanjutnya materi kita itu tentang tahap pembentukan, jadi boleh dibaca-baca. Dia kelanjutan dari termokimia tentang tahap pembentukan. Boleh dibaca ya di rumahnya? Ya, Bu. Jadi sekarang sudah bisa kita tutup, boleh berdoa. Siapa ketuanya? Siap, gerak. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut Ramadan kita yang masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita, ucapkan salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Boleh istirahat ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Boleh ya Allah jatuh. Ya, bentar ya, Ibu keluar dulu ya. Ya, Bu. Nggak boleh istirahat.